北天哥哥，Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Donghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuklah episode 162. Untuk di part sebelumnya kita telah melihat kalau Xueqi sedanglah ditahan oleh ketua istana Apiling alias Hui Hongyan yang kita panggil sebagai Nona Besar, membuat Peitian haruslah menyerahkan dirinya. Dari kultivasinya disegel, dia juga bahkan meminum racun, tetapi janji dari Nona Besar sama sekali tidaklah ditepati. Dia memang mengembalikan Xueqi kepada Peitian, tetapi ya di akhir-akhir dia melemparkan jarum api kepada Xueqi yang membuat dia terluka parah. Dan kita akanlah melihat apa yang akan dilakukan oleh Peitian, guys. Apakah akan murka atau sama sekali tidak? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Melihat Xueqi mendapati serangan, bahkan tidak sadarkan diri, membuat Peitian benar-benar begitu sangatlah murka. Sesuai dugaan dari Hui Hongyan, kalau Peitian percuma saja untuk disegel kultivasinya, karena dia memiliki kemampuan untuklah menghancurkannya. Dan dugaan itu memanglah benar. Dia meminta kepada Ling Er untuklah membantunya sekali lagi, sehingga segel kultivasinya hancur, bahkan untuk pil racunnya sama sekali tidaklah berguna. Sayangnya, Hui Hongyan berhasil untuklah melarikan diri. Padahal ya untuk saat ini, Peitian dalam keadaan yang begitu sangatlah murka. Beruntungnya saja ya, Peitian ini bisa mengendalikan emosinya dan dia tidak lagi mengejar keberadaannya, guys. Karena untuk saat ini prioritas dia adalah keselamatan dari Xueqi. Tetapi secara tiba-tiba jiwa Hui Hongyan malah kembali lagi, membuat Peitian langsunglah meminta kepada teman-temannya menjaga Xueqi dengan baik. Sedangkan dia akanlah menyelesaikan pertarungan ini. Sehingga pedangnya pun dikeluarkan dan pertarungan mereka tidak bisa dihindari. Selagi mereka berdua bertarung, untuk bawahan dari Hui Hongyan juga bertugas untuklah mengalahkan mereka. Tetapi ya di sana masih ada penasihat juga dan tetua Bayu. Mereka berdua berhasil untuklah bertahan, bahkan mengalahkan mereka berempat. Kini yang tersisa hanyalah jiwa Hui Hongyan sendirian, guys. Peitian sama sekali tidak membiarkan Hui Hongyan terus-terusan menyerang ke arahnya. Dia mengeluarkan formasi 1000 pedang roh yang membuat jiwa Hui Hongyan haruslah terkena serangan bertubi-tubi. Akan tetapi, ketika Peitian inginlah mengakhiri ini semua, Xueqi kembali tersadar dan dia mengalami batuk-batuk berdarah, membuat Peitian semakinlah khawatir dan langsunglah menghampirinya. Dan ketika dia periksa, ternyata jiwa dari Xueqi juga terkena imbasnya. Dan saat ini, jiwanya perlahan-lahan mulai melemah. Lagi dan lagi, Peitian langsunglah menatap ke arah Hui Hongyan. Di sini, dia pun tertawa terbahak-bahak karena untuk bubuk pemutus jiwa di tubuhnya sudah mulai bereaksi. Jika sudahlah aktif, maka dia tidak bisa untuklah menyembuhkannya. Tandanya kalau Xueqi tidak bisa diselamatkan. Itu teorinya, guys. Tetapi dia langsunglah mendapati serangan, guys. Tidak sampai di situ, Peitian langsunglah mengeluarkan pedang surganya. Seperti biasa, hanya dengan satu tebasan saja, jiwa dari Hui Hongyan ataupun kloningannya langsunglah hancur lebur. Dan karena kloningannya telah hancur, pasti akanlah berimbas kepada tubuh aslinya yang sedanglah bertarung dengan Nona Zhao. Di sini dia merasakan
kalau cloningnya telah hancur dan tubuhnya juga sudah mulai melemah. Alhasil, dia pun mendapati serangan dari Nona Zhao. Dia tidak menyangka ya kalau Peitian berhasil untuklah mengalahkan cloningannya, dan dia memutuskan untuklah melarikan diri sembari memberikan peringatan kepada Nona Zhao kalau dia terlibat dalam urusan semua ini, berarti ya dia haruslah menerima resikonya juga. Kembali kepada Peitian yang semakinlah khawatir dengan kondisi dari Xueqi, karena ya untuk aura dari Xueqi semakinlah melemah. Ditambah untuk api langit hijau ternyata masih belum cukup untuklah menawarkan racun tersebut. Jadi ya satu-satunya cara untuk saat ini yaitu menutup seluruh titik meridian milik dari Xueqi agarlah racun tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuhnya guys. Lalu Peitian langsunglah membopong tubuh dari Xueqi serta meminta kepada rekan-rekannya jangan biarkan siapapun untuklah masuk dan mengganggu ritual penyembuhannya. Ketika berada di dalam, Peitian langsunglah melepaskan pakaian dari Xueqi, bertujuan ya agar lebih mudah untuk disembuhkan guys. Lalu Peitian membuat sebuah formasi untuklah menghilangkan racun tersebut. Tetapi untuk tahap pertamanya yaitu mencari sumber racun ini berada di mana. Tetapi ketika lagi inginlah mencarinya, ternyata formasi yang dia miliki masihlah belum cukup untuklah menemukannya. Sehingga Peitian menggunakan kekuatan petir api surgawinya untuklah menetralkan racun tersebut. Sayangnya, petir api surgawi ini terlalu begitu kuat. Sekelas tubuh Xueqi yang saat ini sedanglah melemah, tidak mungkin bisa dia menahannya dalam waktu yang begitu lama. Baru saja dimasukkan, dia telah mengerang kesakitan guys. Waduh, alhasil Peitian pun langsunglah menariknya kembali. Dan dia berpikir sepertinya hanya bisa menyegel racun ini untuklah sementara waktu. Jadi ya selama racun ini disegel, maka Peitian bertugas untuklah mencari cara untuk menawar racun tersebut. Alhasil Peitian langsunglah menyegel racun tersebut. Lagi dan lagi Xueqi jatuh pingsan guys. Setelahnya Peitian pun keluar dari ruangan dan memberitahu kepada rekan-rekannya kalau racun telah disegel olehnya. Jadi untuk sementara racun tersebut tidak akanlah membahayakan nyawanya. Tetapi ya mereka juga haruslah bergerak cepat untuk mencari penawar racunnya guys. Tidak lama dari itu Nona Zhao datang dan Peitian langsunglah mempertanyakan apakah dia pernah mendengar tentang bubuk pemutus jiwa. Beruntungnya saja ya Nona Zhao mengetahui kalau itu adalah racun yang berasal dari klan asing. Sayangnya sampai saat ini tidak ada obat penawarnya guys. Gile, racun bisa dibuat tetapi tidak ada penawarnya ya. Namun Nona Zhao tahu satu hal, adanya satu obat yang bisa menawarkan semua racun. Tetapi ya untuk obat ini atau bahannya sangat sulit untuklah dicari. Dan obat tersebut adalah obat langit yang bisa menahan racun. Mendengar ini, Peitian langsunglah teringat dengan obat darah Longsu milik dari Kaisar. Mungkin saja ya ini bisa untuklah digunakan. Sehingga dia pun bergegas untuklah pergi ke sana. Tetapi ya setibanya di sana, dia melihat kalau kekaisaran sedanglah dijaga dengan begitu ketat. Bahkan ya ada formasi yang berlapis-lapis. Tidak sampai di situ juga, ketika Peitian inginlah menghubungi Pangeran Xiaoyou, dia sama sekali tidaklah berhasil. Atau lebih tepatnya ya, pemanggilannya telah diputus oleh seseorang. Hal ini membuat Peitian menjadi begitu sangatlah curiga dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan istana. Alhasil, Peitian memaksa untuklah masuk. Setibanya di luar istana, sudah banyak sekali para penjaga. Tetapi siapa sangka guys, seharusnya penjaga-penjaga di sini ya tahu betul kalau Peitian adalah tetua paling tertinggi saat ini. Seharusnya ya sekelas dia dipersilakan untuklah masuk. Tetapi dia langsunglah ditahan.
dan tidak diberikan pertanyaan, bahkan tidak diberikan sebuah peringatan. Layaknya seperti penjaga yang hanya meminta dia untuk keluar dari istana. Hal ini membuat Pietien semakin yakin. Tampaknya di istana telah terjadi sesuatu yang buruk, sehingga dia pun menghancurkan formasi yang berada di depannya dan langsunglah masuk secara paksa. Wah, kira-kira ini ulah siapa? Ya, sudah ketebak ya, siapa lagi guys? Selain si Adipati kedua atau Feng Tian, siapa lagi? Mungkin orang lain bisa jadi ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.